Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu wa nafa'ana bi ulumihi wa amadana. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'rifus shaum, definisi puasa. Shaumu lughatan wal imsak. Puasa secara bahasa itu bermakna menahan. Wa syar'an secara definisi, secara istilah, secara syarak. Al-imsak qain mufattir ala wajhin mahsusin min tulu'il fajr ila ghurubi syamsi, yaitu menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa dengan cara tertentu dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Wal wajhul makhsusu, adapun cara yang khusus di sini, yuksadu artinya ijtima'u syuruti wal arkan, terkumpulnya syarat-syarat dan rukun-rukun, allati yajibu mura'atuha, yang wajib dijaga. Yang disebut dengan cara tertentu itu merupakan melaksanakan syarat dan rukunnya puasa, hatta yu'tabaru as-shaumu shahihan, sehingga kemudian puasanya itu dianggap puasa yang sah. Wa intifa'ul umuril lati tamna'u minas syiyam, dan menjauhi dari perkara-perkara yang bisa merusak puasa. Hikmatu min masyru'iyatis shaum, adapun hikmah disyariatkannya puasa. Yang pertama, as-shaumu wasilatun litahalli bittaqullah azza wa jalla. Puasa itu merupakan cara, media untuk berhias, ya, berhias dengan perhiasan takwa, ya. Itu puasa itu artinya agar orang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara untuk bertakwa. Kenapa? Li'anna nafsa idza imtana'at an ba'dil mubahatid daruriyah. Ketika orang itu bisa menahan diri dari segala hal yang diperbolehkan dan itu merupakan kebutuhan dasar seperti makan dan minum, dia itu bisa menahan diri karena berpuasa. Tama'an fi mardatillahi wa khaufan min ghadabi wa iqabihi, menahan diri dari segala yang diperbolehkan itu karena mengharapkan ridho Allah, takut kepada murka dan siksanya Allah Ta'ala. Yashhadu hinaidin alaiha al-imtina' al-muharramat, maka pada waktu itu dia juga lebih mudah untuk menahan diri dari hal-hal yang diharamkan. Wa tahli bi taqullah ta'ala, dan kemudian dia itu bisa bertakwa kepada Allah Ta'ala. Kalau sudah hal yang halal dia tinggalkan, seperti makan minum, dia tinggalkan ketika puasa karena mengharap ridha Allah, takut kepada siksanya, ditinggalkan yang halal dan dia bisa, maka tentu dia lebih mudah lagi kemudian untuk meninggalkan hal-hal yang haram. Itulah disebut dengan takwa kepada Allah Ta'ala. Walidzalika qala ta'ala, karena itulah Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang yang beriman, saya diwajibkan kepada kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Apa tujuannya diwajibkan puasa? La'allakum tattaqun, agar kalian itu bertakwa. Itu hikmah pertama diwajibkannya berpuasa. Yang kedua, as-shaumu, adapun puasa itu wasilatun litalibil ikhlas. Puasa itu merupakan jalan, ya, agar menjadi pribadi yang ikhlas. Ikhlas karena Allah. Lianna as-shaima ya'lamu annahu la yattali wa ahadun ghairullah ta'ala ala haqiqati shaumi. Karena orang yang berpuasa itu tahu, sadar, paham bahwasanya tidak ada seorang pun yang tahu tentang puasanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu idza syaa'a yatruka shauma duna ayyash'ura bi ahadun la fa'ala. Karena itulah ketika orang itu berkehendak untuk tidak berpuasa, tanpa ada orang yang mengetahui keberadaannya bahwa dia itu meninggalkan puasa, la fa'ala, tentu dia akan meninggalkannya. Fala yamna'uhu 'anil fitri illa ittala'ullahi ta'ala alaih, dan tidak ada yang bisa mencegahnya dari membatalkan berpuasa kecuali karena dia itu paham bahwa Allah itu melihatnya. Wala yahussu 'ala shaum, dan dia itu tidak ada yang mendorong dia itu untuk berpuasa illa ridha Allah, kecuali karena mengharap ridha Allah Ta'ala. Wa nafsu, jika setiap jiwa ta'ayasat mahadir ru'yah,
sudah hidup, sudah enak ya, sudah yakin mahati ru'ya dengan pandangan ini bahwasanya hanya Allah yang melihatnya, tidak ada orang lain yang melihatnya. Sorot mutahalliyatan bil ikhlas, maka orang itu sudah berhiaskan dengan keikhlasan. Wa yushiru ila hadzal al hadis al qudsi, dan ini yang dimaksud oleh hadis qudsi berikut, kullu amal ibni adaman lahu, dan setiap perbuatan anak Adam itu untuk dirinya, illa shauma fa innahu li, kecuali puasa, karena puasa itu li untukku, wa an ajzi bihi, dan saya yang membalasnya sendiri, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu hikmah yang kedua disyariatkannya berpuasa. Hikmah yang ketiga, as-shaumu wasilatul lisyukri, puasa itu merupakan latihan ya, cara media untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa logikanya? Li'annahu bil imtina'i fi waqti shaumi amma Allah bi 'alal insani min at-ta'ami wasyarab wa sa'iris syahawati al-mubahah. Ya. Karena sesungguhnya menahan diri pada waktu berpuasa dari apa-apa yang Allah anugerahkan ya kepada manusia dari makanan, minuman, dan semua dorongan-dorongan ya yang diperbolehkan, ya tabayyana lil insani miqdaru tilka ni'am wa hajatil insani ilaiha, maka jelas bagi manusia itu tentang kadar nikmat tersebut dan kebutuhan manusia terhadapnya. Artinya begini, jadi kalau orang itu puasa terus tidak makan, padahal itu diperbolehkan kan, nggak minum, haus dia, itu menahan diri. Maka kemudian dia tahu bahwa betapa nikmatnya makan, betapa nikmatnya minum. Karena itulah kemudian dia itu terdorong untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tahu nikmatnya makan, tahu luar biasa nikmatnya minum ketika mereka itu tidak makan dan tidak minum pas waktu berpuasa. Itu wasilatul lisyukri. Wa madal musyaqqatil lati tulhiqul mahruma min tilka ni'am, dan puncak musyakkat ya yang ditempelkan kepada hal-hal yang dilarang ketika puasa, mintilkan ni'ami, dari nikmat-nikmat tersebut, fatatawaqqa nafsuhu ila syukri dzalikal mun'imil azimil ghani alladzi wahaba wa man haduna muqabilin aw hajatin li muqabil. Pada puncaknya ketika dia itu menahan diri dari hal-hal yang diperbolehkan itu, dari makan dan minum, dan nikmat-nikmat tersebut, akhirnya apa? Fatawaqqa nafsu, sangat ingin dirinya itu untuk bersyukur kepada zat yang sudah memberikan nikmat yang luar biasa, yang memberikan tanpa minta imbalan, gratis. Wa yufidul qalba birrahmah wa yufidu al-qalbu birrahmah, dan hati orang yang berpuasa kemudian penuh kasih sayang, wasyafaqah wal atifu 'alal fuqara wal masakin, kasihan lembut kemudian kepada orang-orang fakir miskin, wal muhtajin, dan orang-orang yang butuh. Dia paham tentang betapa susahnya orang yang tidak makan karena miskin, susah hidupnya, tidak bisa mendapatkan kebutuhan hidupnya. Orang yang berpuasa itu merasakannya, karena itulah kemudian dia itu hatinya penuh dengan perasaan kasihan kepada orang-orang yang fakir miskin itu. Wa yashiru ila hadil ma'ani qaulu azza wa jalla, dan ini ditunjukkan oleh firman Allah taala fi khatimati ayati syiyam, pada akhir ayat puasa, apa? Wa la'allakum tashkurun, agar kalian itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa itu membuat kita itu bersyukur, karena dengan puasa kita tahu tentang betapa besar nikmat yang Allah berikan kepada kita lewat makanan dan minuman sehari-hari itu. Dan kita juga akan punya perasaan simpati kepada orang yang sulit makan karena fakir dan miskin. Itu ya. Itu hikmah yang ketiga dari disyariatkannya puasa. Yang keempat, apa hikmah dari disyariatkannya puasa? Inna bani adam yudnibuna wa yaqdiruna la ta'dibillahi lahum binar. Sesungguhnya orang Bani Adam yang berdosa yudnibuna, dan tidak mampu mereka itu ala ta'dibillahi, atas apa ya, didikan Allah lahum bagi mereka, binar, dengan api neraka. Orang yang berdosa tentu tidak akan mampu
atas siksaan api neraka. Ya. Maka Allah kemudian apa? Fa'amarahum bisyam. Maka Allah memerintahkan mereka untuk berpuasa. Liyadzuqu naral ju'i fid dunya. Agar mereka itu bisa merasakan neraka haus di dunia. Fataharraqat dunubuhum, karena itulah kemudian terbakar habis kemudian dosa-dosa mereka, liyanju minan naril jahim, agar mereka itu selamat dari api neraka. Ini bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berdosa itu mestinya berhak ya masuk ke neraka. Tapi tidak akan ada orang yang mampu. Karena itulah kemudian Allah itu memberikan apa? Alternatif yang lain. Berpuasalah agar mereka itu bisa merasakan api neraka haus ya. Jadi haus itu kan bagian dari siksaan di dalam api neraka. Ketika orang berpuasa merasakan haus yang luar biasa, maka saat itulah kemudian rasa haus itu sebagai ganti dari siksanya nanti di hari kiamat, sehingga kemudian dosanya itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka sampai ke hari kiamat, yanju min naril jahim, mereka selamat dari api neraka karena sudah dosa-dosanya dihapus lewat siksaan di dunia ya, lewat puasa dari rasa haus yang mencekik lehernya itu. Itu hikmah puasa yang keempat. Hikmah puasa yang kelima, as-shaumu wasilatul lidaf'i wasawisi syaitan. Puasa itu merupakan cara untuk menolak ya, godaan setan. Lima fihi min takhulluqin nafsi bis-sabri al-jin wal atzi wasyahwah. Yaitu dengan cara mendidik diri itu untuk sabar atas rasa haus dan segala syahwat. Wal haddi min nahmatiha, dan juga membatasi ya dari kebutuhan syahwat, wan talaqiha al-ghasim ya, dan juga ekspresi syahwat al-ghasim ya, yang kelewat batas fil maladdat, dari hal-hal yang menyenangkan. Ketika orang berpuasa sebenarnya mendidik dirinya itu untuk sabar, menahan lapar, haus dan syahwat, dan juga membatasi syahwat itu agar tidak semau-maunya, seenaknya saja mengumbar hawa nafsunya. Ditahan, mau makan ditahan, mau minum ditahan, mau berhubungan sama istri ditahan. Itu termasuk takhalluqin nafsi ya. Maka ketika fannasul al-muntaliqatu fi syahwatillah, sama ketika diri itu sudah dibebaskan dari syahwat tersebut ya, wara al-maladzati, di belakang hal-hal yang nikmat, ma'asala antas tajibah, maka tidak mudah ya bagi setan hina yunazzilu laha al-mahalik, ketika ia menghiasi nafsu itu dengan hal-hal yang merusak dan dosa-dosa besar. Jadi ketika syahwat sudah ditekan sedemikian rupa sehingga kemudian dia loyo, tidak kuasa ya, lemah untuk menikmati hal-hal yang enak-enak dari makan dan minum, maka setan kemudian tidak akan sukses ya menghiasi syahwat itu dengan hal-hal yang merusak. Lidza kan itulah kanatin nafsu fi hajati ila dhabti wa tamdim fi ta'annumi bi ni'amillahi ta'ala. Karena itulah kemudian jiwa itu penting ya untuk didisiplinkan ya, untuk ditekan, untuk diatur dari menikmati nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, wa ila tarwidi ala muqawamati syaitan, hingga kemudian melatihnya agar bisa melawan setan. Jadi pertama harus mendidik diri dengan cara menekan syahwat agar tidak bebas ya menikmati nikmat-nikmat Allah yang diperbolehkan itu. Nah, setelah itu kemudian akan mudah dilatih syahwat itu untuk menentang atau melawan setan. Walihada makna asyara Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan inilah makna yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ma'syarus sabab, wahai para pemuda, man istata'a al-ba'ata falistazawaj, barang siapa di antara kalian itu mau bernikah, maka nikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar, karena mereka itu akan bisa merendahkan pandangan, wa ahsanul farji, dan menjaga alat kelamin. Wa man lam yastati, maka jika tidak bisa menikah, fa alaihi bisawm, berpuasalah. Fa innahu law wijaun, karena puasa itu merupakan tameng.
taming ya, pertahanan kokoh dari godaan setan. Itu hikmah kelima. Fal maksud minas saum, adapun tujuan dari puasa ini yang keenam ini, imsakun nafsi an khasisi adatiha, yaitu menahan diri dari kebiasaan-kebiasaan buruknya. Wa habsuha an syahwatiha, menahan dari syahwat diri. Wa man'uha an ma'lufatiha, dan juga menahan dari kebiasaan buruk dari syahwat tersebut. Walamma kanatin nafsu ma'ilatan ila hubbir rif'ati ala sairil makhluqati wa takabbur alaihim, maka ketika orang itu cenderung ya untuk meninggikan dirinya di atas orang lain, wa takabbur alaihim, dan sombong. Ada orang kemudian cenderung ya sombong, wa ghairi dzalik minal awaiqil hajibah, atau cenderung untuk melakukan hal-hal yang itu merupakan menjadi penghalang, yang menjadi hijab dirinya, min antasila ila anwil ilahiyah, untuk sampai kepada cahaya ketuhanan. Maka apa? Ini jawabnya, ja'alallahu sauman sababan qawiyan fi izalati tilkal awaiq, maka Allah menjadikan puasa sebagai sebab yang kuat untuk menghilangkan penghalang-penghalang tersebut. Kecenderungan untuk sombong, kecenderungan untuk merendahkan orang lain, kecenderungan untuk melakukan dosa, itu merupakan ini penghalang yang bisa menghalangi orang untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menjadikan puasa untuk menghilangkan kecenderungan tersebut. Hatta hingga sampai inna arbabal mukasyifati la yasiluna ilayya. Pemilik mukasyafah ini para wali ini, kekasih Allah ini. Pemilik mukasyafah yang tembus pandangannya ke alam gaib ya, la yasiluna ilayya, tidak akan sampai kepada cahaya ketuhanan illa bisawm, kecuali dengan puasa. Orang wali pun tanpa puasa itu tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu sababun fi tawaddu'in nafsi, karena puasa itu merupakan faktor, motif, pendorong, sebab fi tawaddu'in nafsi, untuk orang itu bisa merendahkan diri. Wa bi tawaddiha la yahumu syaitanu haula, dan dengan orang itu merendahkan diri, tidak sombong, maka setan tidak akan bisa mengintarinya, tidak bisa menggodanya. Fatasilu ila tilkal anwaris samadiyah, maka jiwa yang demikian akan sampai kepada cahaya ketuhanan yang kuat. Walidha qala sallallahu alaihi wasallam, karena itulah Nabi bersabda, apa sabda Nabi? Laula anna syayatina yahumuna ala qulubi bani adam lanadharu ila malakutis samawat. Andai kata setan itu tidak mengintari hati-hati Bani Adam, tentu mereka itu bisa melihat, memandang kerajaan langit. Itu hikmah yang keenam tentang disyariatkannya puasa. Oke, selanjutnya wa hikmatu wujubi syahron, hikmah diwajibkannya puasa itu selama sebulan. Liyakuna ma'asittati al-yamin syawal bi'adadi ayamis sanah, dengan adanya sunnah puasa 6 hari di bulan Syawal, bi'adadi ayamis sanah, dengan jumlah 1 hari-hari setahun. Li'annal hasanata, jadi orang yang berpuasa sebulan penuh di bulan puasa ditambah 6 hari di bulan Syawal, itu dianggap sama dengan berpuasa setahun. Li'annal hasanata bi'asri amsalih, ini logikanya. Karena satu kebaikan itu dibayar dengan 10 kebaikan. Fasyamu Ramadan, maka berpuasa selama bulan Ramadan itu sama dengan berpuasa dengan 10 Ramadan. Wasyamul ayyami sittah, berpuasa 6 hari min Syawal di bulan Syawal, itu sama dengan min Syawal ini dengan berpuasa 2 bulan. 2 bulan itu kan ada 60 hari. Kalau puasanya 6 hari dibalas 10 itu kan 60 hari. 60 hari itu sama dengan 2 bulan. Jadi ditambah Ramadan ditambah Syawal, 6 hari di bulan Syawal itu sama dengan 12 bulan. Fajumlatu dzalika isna asara syahran, maka jumlahnya totalnya itu adalah 12 bulan. Falidzalika kanal mudawamu ala fi'li dzalika fi kulli amin kanu shamad dahri. Kamu shamad dahra kullah. Maka orang siapa yang dawam berpuasa seperti itu, Ramadan plus 6 hari bulan Syawal,
setiap tahunnya, maka sama dia dengan berpuasa setahun penuh. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man shoma Ramadan summa atba'ahu sitta min Syawal kana kasyamid. Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan kemudian berpuasa juga di 6 hari di bulan Syawal, kama dia itu seperti berpuasa setahun penuh. Rawi Imam Ahmad dan Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim. Qala An-Nawawi, berkata Imam Nawawi, qala ulama berkata, wa inna makana dzalika kasyamid dain, hanya saja itu sama dengan puasa sebulan. Dan al-hasanata biasa dalam saja, karena satu kebaikan sama dengan 10 kebaikan. Fa ramadhanu bi asrati asyurin, dan satu Ramadan penuh itu sama dengan 10 bulan. Wasittatu bisyahri, dan 6 hari di bulan Syawal itu sama dengan 2 bulan. Wa khussa Syawalan bi dzikri liqurbi, dan Nabi Muhammad itu menyebutkan Syawal wa khussa dengan Syawal bidzikri liqurbin Ramadan, karena dekatnya apa ini? Dekatnya Syawal dengan bulan Ramadan. Fayakunu as-shaumu sittati fi Syawal jabiron, maka ada puasa di bulan Syawal itu jabiron sebagai tembelan penutup, ya, penyempurna, lima yaqumin khalalin fi Ramadan, dari apa-apa yang bolong-bolong di bulan Ramadan. Jadi ada yang bolong di bulan Ramadan, misalnya ada kesalahan kecil di bulan Ramadan, maka kemudian akan ditutupi, ditambal dengan puasa di bulan Syawal selama 6 hari itu. Demikian hikmah penting mengapa disyariatnya puasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat.